Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Meski demikian, tidak selamanya sebuah keluarga dibentuk dan keturunan dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Hal inilah yang kerap menjadi polemik di masyarakat. Perkawinan yang sah atau tidak akan menentukan kedudukan hukum seorang anak, yang pada akhirnya ikut menentukan hak keperdataan anak. Seperti yang baru-baru ini menjadi perbincangan publik mengenai kasus aktor tersohor Indonesia, Rezky Aditya. Wanita bernama Weni menggugat Rezky atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengakuan anak. Dia mengungkapkan pengakuan status hukum anak dilindungi oleh undang-undang meski buah hati lahir di luar pernikahan. Ia mengaku hanya ingin mendapatkan keadilan dan pengakuan soal anaknya yang kini sudah berusia 8 tahun. Menilik kasus tersebut, bagaimanakah pengaturan hukum dalam pengakuan anak di luar nikah? Dan bagaimanakah akibat hukumnya? Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Gugatan Pengakuan Anak. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 30 Mei 2022 bersama saya, Milani Resti. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai isu hukum yang tentunya akan kita kulik bersama pakarnya. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Gugatan Pengakuan Anak. Tribuners, seperti yang kita ketahui, berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Namun, yang kerap menjadi masalah dalam hal ini mengenai kedudukan hukum seorang anak dalam keluarga, terlebih ketika anak tersebut lahir di luar pernikahan atau di luar perkawinan. Seperti yang baru-baru ini menjadi perbincangan publik, yakni pada kasus aktor tersohor Indonesia Rezky Aditya, di mana gugat atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengakuan anak. Wanita berinisial W mengaku memiliki anak dengan Rezky, namun diketahui sebelumnya tidak ada ikatan pernikahan di antara keduanya. Menilik kasus tersebut, bagaimanakah pengaturan hukum dalam pengakuan anak di luar nikah dan bagaimanakah akibat hukumnya? Lebih lanjut, kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah, Pak Badrus Zaman SHMH. Selamat sore, Pak Badrus. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Badrus, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan, Tribuners, bahwa Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk teman-teman dan Tribuners yang ingin menyampaikan pendapat dan juga menanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Badrus. Ya. Kita langsung saja bahas mengenai isu yang cukup menarik karena juga berkaitan dengan aktor atau public figure di Indonesia gitu, Pak Badrus. Mengenai hal ini, mengenai pengakuan anak gitu, Pak Badrus. Sebenarnya seberapa pentingkah itu dalam hukum, Pak Badrus? Silakan. Ya, sebenarnya enggak begitu penting kalau itu adalah anak di luar perkawinan, di luar nikah yang resmi, itu menurut saya nggak begitu penting. Karena mengapa? Bagaimanapun kalau itu anak ada di luar dari perkawinan, di luar dari perkawinan yang sah, itu tetap bagaimanapun hubungannya hanya hubungan pada ibu secara perdata. Dan misalnya itu adalah dibuktikan bahwa itu adalah anak dari misalnya bapaknya ini, itu ya nggak apa-apa, tapi hanya sekedar tahu bahwa bapaknya itu, tapi tidak punya hubungan secara keperdataan kepada bapak. Baik, berarti menurut Pak Badrus sendiri memang ya sebenarnya tidak begitu penting, tapi untuk mengetahui atau hubungan keperdataan dengan ayahnya itu harus dilakukan gugatan pengakuan anak ini ya Pak Badrus? Ya. Baik, kemudian Pak Badrus, apakah terminologi antara
pengakuan anak dengan pengesahan anak itu apakah sama Pak Badrus? Ya sebenarnya pada dasarnya sama, karena kalau namanya kalau kalau kita misalnya punya anak di luar nikah, tapi setelah itu ada pernikahan, itu bisa dimohonkan namanya asal usul anak, gitu. Ya. Bisa. Jadi itu nanti bisa kalau seperti itu mendapatkan hak kewarisan ada, karena setelah misalnya pernikahan, sebelum pernikahan sudah ada hubungan suami istri, terus kemudian punya anak, terus kemudian setelah itu nikah, itu bisa namanya asal usul anak, itu dilakukan di peradilan agama bisa. Gitu. Jadi pada dasarnya sama. Baik, pada dasarnya sama. Kemudian Pak Badrus mengenai gugatan atau pengakuan anak ini, dalam kondisi seperti apakah seseorang ini bisa melakukan gugatan ini Pak Badrus? Nah, saya kira karena sekarang ini banyak figur-figur yang misalnya sampai selingkuh, itu kadang-kadang yang buat kesempatan. Sebenarnya hanya pengakuan, contohnya seperti Macica Muchtar, itu kan pernah juga ngajukan DNA itu, kemudian jelas itu biologis dari ini, itu. Tapi kan secara hubungan keperdataan ahli warisan itu tidak bisa kepada laki-laki, itu tetap bagaimanapun hubungan kepada ibu, gitu. Jadi nggak bisa, walaupun kecuali itu nikah sah baru bisa dilakukan. Kalau nggak sebelum itu belum nikah, kemudian setelah itu nikah, itu bisa namanya asal usul anak itu bisa dilakukan seperti itu. Baik. Kemudian kalau pernikahan siri yang merupakan pernikahan yang tidak resmi secara negara, apakah bisa dilakukan gugatan pengakuan anak, Pak Badrus? Ya, kalau pengakuan anak bisa-bisa saja, tapi tetap kalau itu hubungannya di luar pernikahan yang sah, itu tidak bisa nanti hubungan secara keperdataan kepada pada ayahnya. Seperti pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Itu. Terus kemudian ada juga pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, ya, dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ya. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Nah, ini sebenarnya sudah jelas dalam aturannya, dalam undang-undangnya, gitu. Bahwa apalagi misalnya hubungan layaknya suami istri dilakukan sudah dewasa, sudah sama-sama tahu, gitu, sudah sama-sama tahu. Itu ada risikonya seperti itu. Seharusnya tidak. Makanya kita dalam hal itu harus betul berhati-hati. Dalam hal nanti coba mau setelah itu ngajukan gugatan, itu juga menurut saya tidak bisa. Karena sama-sama sadar bahwa dia sudah dewasa, sudah tahu. Baik, Pak Badrus, berarti di sini yang ditegaskan yang tidak boleh dilakukan gugatan itu tadi yang apa, Pak Badrus? Yang tidak boleh dilakukan boleh aja dilakukan gugatan, tapi hanya pengakuan bahwa ini adalah biologis ini, gitu. Baik. Tapi secara hukum perdata itu tidak bisa. Misalnya tidak dapat sebagai ahli waris tidak bisa, mendapatkan warisan tidak bisa, kecuali dia itu sadar kemudian dikasih itu tidak bisa sebagai ahli waris, dia dihibahkan, dihibahi sesuatu misalnya seperti itu tidak bisa kalau perkawinan tidak sah misalnya seperti itu. Baik, berarti jika kita lihat dari kasus ini Pak Badrus, jika memang diketahui artis ini atau yang sedang mengalami yang digugat itu,
kemudian dikabulkan dan diketahui itu adalah ayahnya, apakah itu masih tetap tidak bisa hubungan ayah dan anak itu keperdataannya itu tidak ada, Pak Badrus? Tidak bisa, tidak. Ya contohnya itu kan sudah diputus di Mahkamah Konstitusi juga. Ya. Sebenarnya makanya hanya hubungan aja, bahwa pengakuan aja. Baik. Secara hukum, secara keperdataan hanya karena itu adalah anak dari seorang ibu, ya ibu keluarga dari ibu. Gitu. Ya. Oh, baik. Berarti walaupun gugatannya dikabulkan, pengakuan anak ini tetap tidak bisa menjadi ahli waris seperti itu, Pak Badrus. Tidak bisa. Baik, Pak Badrus. Kemudian sebenarnya siapa yang bisa mengajukan pengakuan gugatan anak ini, Pak Badrus? Yang bisa mengajukan adalah kalau ibu, gitu. Ibu bisa mengajukan, gitu. Mengajukan bahwa pengakuan anak itu bisa diajukan seorang istri, gitu. Seorang istri. Bahwa kalau betul dulu ada hubungan dengan seorang laki-laki itu, dan kemudian sebenarnya harus dibuktikan secara DNA itu menurut saya. Kalau nggak dibuktikan gimana caranya untuk bisa bahwa itu anak itu? Kalau hanya keterangan-keterangan menurut saya belum valid dalam hal untuk bahwa dia adalah hasil dari biologis itu. Ya contohnya seperti saya tadi ngomong bahwa dulu pernah Mancita Muhtar mengajukan, dan kemudian itu juga diakui. Sebenarnya bukan hanya ini toh, dulu pernah dilakukan juga. Ya. Baik, berarti memang ditegaskan lagi bahwa walaupun pengakuan atau gugatan itu dikabulkan, tetap tidak bisa menjadi ahli waris atau hubungan keperdataan antara ayah dan anak itu tidak ada. Kemudian Pak Badrus, yang tadi boleh melakukan gugatan pengakuan anak itu adalah ibu. Kemudian jika anak itu sendiri yang melakukan gugatan, apakah diperbolehkan, Pak Badrus? Tidak bisa bahwa dia melakukan sendiri, tidak bisa. Karena adalah yang berhak adalah ibunya. Nah, ibunya kalau dia mengajukan bahwa yaitu hanya nanti dapatnya hanya pengakuan aja. Pengakuan betul itu anak biologis dari itu aja. Tapi hubungan cara keperdataan tidak bisa. Kalau nanti sampai terjadi misalnya hubungan keperdataan dapat warisan dan lainnya, nanti merusak ahli-ahli waris yang lain. Karena hubungannya hubungan tidak sah. Kalau hubungan sah, menurut saya tidak persoalan. Berarti memang tidak bisa ya Pak Badrus anak itu sendiri melakukan gugatan atau mencari tahu, walaupun hanya sekedar mencari tahu mengenai dia adalah anak siapa, itu tidak boleh Pak Badrus melihat pengakuan itu? Tidak bisa. Tetap harus dari ibunya dan juga dengan keterangan dan juga tes DNA itu tadi ya Pak Badrus ya? Baik. Pak Badrus, karena kalau tidak ada tes DNA, misalnya lakinya tidak mengakui, ya juga bisa aja. Tidak ada hukumnya. Gitu. Misalnya tidak mengakui, saya tidak pernah hubungan dengan kamu, misalnya seperti itu. Kalau tes DNA jelas. Gitu. Entah itu diambil dari rambutnya, dari darahnya, kan itu menurut saya bisa dilakukan. Kalau ada sama-sama kemauan. Dan kalau itu hanya dilakukan hanya salah satu pihak, itu juga tidak bisa. Misalnya yang ngajukan aja pengen DNA gitu. Selama termohon itu tidak mau, kan ya kita juga susah. Mau memaksa juga tidak bisa. Tidak ada dasar hukumnya untuk memaksa untuk melakukan DNA. Itu. Baik. Berarti memang harus dilakukan tes DNA untuk sebagai bukti yang jelas gitu. Ya. Tetapi jika termohon tidak memperbolehkan juga tidak bisa ya berarti Pak Badrus, tidak boleh memaksa itu tadi ya? Iya. Tidak bisa. Kalau termohon tidak mau, gimana? Gimana caranya? Untuk ngambil darahnya seperti apa? Kan itu harus
semua harus transparan formal itu. Misalnya ngambil darahnya ini betul darahnya dia, itu kan harus ada catatan semua di itu. Kalau hanya ngambil-ngambil nanti keliru tempat orang lain tidak diakui ya sama saja. Itu menurut saya. Baik. Kemudian jika memang tidak diperbolehkan, bukti apa lagi yang bisa dilampirkan Pak Badrus untuk menguatkan gugatannya ini Pak Badrus? Ya, kalau untuk menguatkan gugatan jelas apa itu di dalam apa itu misalnya pertama adalah apa itu yang paling kuat ya tetap DNA, terus kemudian akte kelahiran misalnya, apa itu terus kemudian saksi-saksi dulu yang melahirkan misalnya di rumah sakit mana itu perlu gitu. Terus kemudian saksi-saksi yang lain misalnya yang mengantar, dan itu banyak sebenarnya kalau kita perlu ada saksi gitu. Dan kebetulan kami pernah di Solo di pengadilan agama kami pernah lakukan itu pengakuan anak itu. Tapi hanya yang jelas karena ini adalah pertama adalah dia melakukan hubungan itu tidak sah, tapi kemudian disahkan itu loh. Tidak kemudian pergi gitu. Kemudian setelah apa itu hubungan layaknya suami istri, kemudian betul dia nikah gitu. Nah, nikah kemudian kalau seperti itu bukti-buktinya juga harus disiapkan betul itu. Bahwa betul bahwa dia itu hubungan sudah lama misalnya. Orang tuanya mau, orang tuanya apa pihak laki-laki, pihak perempuan juga harus menjadi saksi. Itu Mbak. Ya, baik Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus, kita sebenarnya proses tadi kan Pak Badrus mengatakan bahwa pengesahan anak dan juga gugatan pengakuan anak ini bisa dibilang hampir sama gitu. Kemudian prosesnya itu bagaimana Pak Badrus? Prosesnya apa itu nanti dibuat secara tertulis Pak. Jadi namanya permohonan apa itu apa pengakuan anak, apa pengesahan anak itu dikasih judul itu seperti gugatan itu. Terus kemudian nanti dibuat kronologisnya. Terus kemudian nanti setelah itu ada bukti-buktinya. Terus kemudian ada saksinya. Terus kemudian kalau itu kan bukan gugatan, itu permohonan nanti namanya. Permohonan. Terus kemudian nanti nggak perlu ada lawan juga sebenarnya kalau gugatan seperti yang terjadi apa itu sekarang ini adalah namanya gugatan. Gugatan ini ada lawannya gitu loh. Kalau ada lawannya gitu ya saling kita membuktikan bahwa kemudian yang dibebani untuk membuktikan adalah yang ngajukan gugatan gitu. Dia punya apa gitu loh. Yang apa bukti-bukti yang ada. Misalnya bukti-bukti itu ada, ya mana yang paling kuat. Makanya kemudian kalau apa itu pihak tergugatnya juga apa itu juga membuktikan bahwa dia tidak pernah hubungan layaknya suami istri misalnya. Nah, kemudian yang istri pernah lakukan di mana? Misalnya ada fotonya dan itu untuk memperkuat aja. Saya kira itu, Pak. Baik. Memang diajukan permohonan itu diajukan di mana Pak Badrus? Di pengadilan agama bisa kalau yang Islam, di pengadilan negeri kalau yang non-Islam. Baik, bisa ditegaskan lagi Pak Badrus apa saja yang perlu disiapkan dan juga apa saja syaratnya Pak Badrus? Ya, kalau untuk mengajukan apa itu permohonan itu sebenarnya hanya sederhana itu sederhana. Pertama adalah apa itu buat secara tertulis ya, secara tertulis bahwa kronologis kejadian mulai awal sampai akhir nanti dibuat dikasih judul apakah itu gugatan apa permohonan gitu. Kalau gugatan terus kemudian nanti setelah
Setelah itu diperiksa, terus kemudian nanti dipanggil pihak-pihak, terus kemudian kita harus nanti menyiapkan bukti. Buktinya ya paling tidak misalnya anaknya namanya siapa, dilahirkan di mana, terus kemudian saksinya siapa, yang nganter siapa. Karena bukti saksi itu minimal harus ada 2. Kalau tidak ada 2, tidak dianggap bukti. Makanya minimal harus ada 2 saksi. Harus ada 2 saksi. Kalau lebih tidak apa-apa, tapi minimal itu 2 orang saksi. Misalnya yang mengantar, kemudian bidannya itu menurut saya cukup. Ya kadang-kadang seperti itu juga bidan itu mau nggak diajak sebagai saksi, jadi saksi itu kadang-kadang juga kita persiapkan dulu, kira-kira biar matang dulu, kemudian baru kita mengajukan. Baik. Tadi diajukan di pengadilan agama Pak Badrus. Pengadilan agama bisa, pengadilan negeri bisa. Kalau pengadilan agama adalah yang beragama Islam, yang pengadilan negeri adalah non Islam. Baik, apakah ada syarat khusus Pak Badrus untuk melakukan permohonan ini Pak Badrus? Menurut saya tidak ada, sama dengan gugatan-gugatan biasa. Baik. Pada dasarnya memang gugatan atau permohonan, maksud saya permohonan itu diajukan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, dan itu tidak ada syarat khusus. Kemudian untuk beban yang diberikan atau beban pembuktian itu ada di pengaju pemohon atau pengaju dari gugatan itu tersendiri. Kemudian Pak Badrus, adakah batasan waktu Pak Badrus untuk mengajukan gugatan pengakuan anak ini Pak Badrus? Sebenarnya tidak ada batasnya. Selama kita mau mengajukan, diajukan aja. Karena tidak ada kadaluarsanya. Jadi walaupun anaknya sudah besar, kalau terlalu mengajukan bisa-bisa saja. Yang mengajukan kan bukan anaknya, tapi ibunya. Baik, berarti bisa kapan saja ya Pak Badrus? Ya, bisa. Umur berapa saja bisa? Ya. Baik. Kemudian tadi Pak Badrus melihat ada kasus ini, kita kembali di kasus ini. Tes DNA itu seberapa penting Pak Badrus? Apakah memang itu adalah hal yang paling krusialkah atau bagaimana? Ya menurut saya yang paling penting, karena bagaimanapun kalau tidak ada tes DNA, bagaimana membuktikan bahwa ini adalah anak ini? Gitu. Itu menurut saya yang paling utama adalah tes DNA. Tes DNA itu bisa dari darah, bisa dari rambut, nanti semua diambil seperti itu. Tapi selama sama-sama sepakat, menurut saya mudah. Tapi selama tidak ada kesepakatan, menurut saya susah untuk melakukan tes DNA. Karena karena itu harus semua formal, tidak bisa kemudian hanya ngambil rambutnya, ngambil itu tidak bisa. Itu harus ngambil rambutnya itu harus ada datanya, terus ngambil darahnya harus ada datanya. Tidak bisa rumah sakit seenaknya, misalnya ngambil itu. Itu harus menurut saya paling prinsip itu untuk pengakuan anak. Ya, berarti memang ditegaskan bahwa tes DNA ini menjadi hal yang penting itu. Tetapi balik lagi itu atas persetujuan dari pemohon, maksud saya persetujuan dari yang dilakukan tes DNA. Kemudian Pak Badrus, kita sedikit melebar gitu dari tema dalam beberapa kasus gitu. Ada anak yang lahir di luar pernikahan yang kemudian diaku orang lain atau oleh kakek neneknya. Nah, itu bagaimana dengan proses pengakuan anaknya, Pak Badrus? Ya, kadang-kadang banyak masyarakat kita itu banyak yang keliru di situ, Pak. Mengapa? Karena kadang-kadang juga ini anaknya dilahirkan, anaknya terkemudian diakui bapaknya. Ya. Kalau diri adalah neneknya, itu biasanya seperti itu. Banyak sekali di Indonesia seperti itu. Menurut saya jangan seperti itu.
itu tidak baik nanti untuk kedepannya. Pasti tentang masalah ahli waris, tentang kewarisan itu nanti jadi persoalan. Gitu. Karena kalau diakui bahwa itu adalah anak dari nenek itu, dia dapat warisan dari nenek itu, bukan siapa-siapa. Nah, kadang-kadang banyak masyarakat kita misalnya ngadopsi anak, langsung diakui anak. Itu juga tidak baik. Adopsi ya adopsi aja menurut saya. Itu harus seperti itu. Kalau anak betul ya anak betul ya lakukan seperti itu. Karena kalau itu dilakukan seperti itu nanti kedepannya yang jadi persoalan. Bahwa yang lainnya tidak mengakui bahwa dia anak dari bapak itu misalnya. Terus kemudian untuk pembagian waris itu seperti apa. Dan kalau nggak dibagi, dia harus tanda tangan di situ. Itu bagaimana? Makanya menurut saya di Indonesia, di lingkungan kita aja, sekarang banyak sekali yang seperti itu. Dan menurut saya kami mohon masyarakat jangan sampai lakukan itu. Nanti kalau ke depan keluarga jadi runyam di situ. Karena tentang pembagian waris. Makanya ya jadi persoalan-persoalan yang agak rumit seperti itu. Ya. Baik, Pak Badrus. Tadi saya sempat menggarisbawahi pernyataan Pak Badrus, walaupun gugatan pengakuan anak ini dikabulkan dan diketahui memang yang digugat ini memang adalah anaknya, tapi tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya. Menurut Pak Badrus sendiri, kenapa jika memang ini tidak dikatakan tidak begitu penting, kenapa masyarakat masih menginginkan atau melakukan gugatan pengakuan anak ini, Pak Badrus? Ya, menurut saya karena apa itu hubungannya itu dengan orang-orang terkenal biasanya, orang-orang selebritis, orang-orang gitu. Kalau orang-orang biasa ya jarang sekali untuk lakukan itu. Karena bagaimanapun sama-sama lakukan itu juga tidak dapat nakah misalnya, tidak dapat warisan juga, hanya pengakuan bahwa itu adalah anak itu aja. Tapi hubungan secara keperdataan kepada bapak itu tidak bisa. Makanya kadang-kadang ya siapa tahu misalnya pejabat itu malu misalnya, terus kemudian diberi sesuatu, mesti seperti itu. Kalau saya melihat kalau masyarakat kita yang masyarakat biasa, saya lihat tidak banyak yang lakukan itu, jarang sekali. Makanya yang sering kan hanya selebritis gitu. Sebenarnya itu adalah kesalahan dia juga, bukan. Dan mengapa dia melakukan hubungan layak suami istri di luar pernikahan? Itu aja. Baik, Pak Badrus, jika memang terbukti yang digugat ini memang adalah anaknya, tetapi ditegaskan lagi tidak ada hubungan keperdataan antara anak dan ayah. Jika memang ayahnya tidak menafkahi atau tidak memberikan biaya hidup, apakah diperbolehkan Pak Badrus atau itu melanggar? Ya nggak apa-apa, tidak ngasih nafkah nggak apa-apa, karena di situ jelas itu adalah anak dari ibu, gitu, bukan anak dari bapak, gitu. Itu sudah jelas menurut saya, jadi tidak masalah menurut saya. Karena itu jangan merasa bahwa dia melakukan seperti itu, kalau nanti merasa bahwa dirinya itu benar, dia melakukan misalnya hubungan layak suami istri di luar pernikahan itu sah. Itu. Jadi menurut saya itu tidak bisa seperti itu. Itu tetap bagaimanapun tidak persoalan sebenarnya. Kalau tidak mengakui bapak itu. Itu. Baik, berarti ditegaskan memang tidak apa-apa ya Pak Badrus jika memang itu adalah anaknya, tapi tidak memberikan nafkah, itu berarti tidak apa-apa ya Pak Badrus? Tidak apa-apa, karena dari perkawinan yang tidak sah. Gitu. Baik, kemudian jika dikaitkan lagi mengenai pernikahan siri Pak Badrus, apakah tetap sama pengaturannya kah atau bagaimana? Kalau kita menurut hukum kita, menurut saya tidak bisa, sama aja. Siri apapun itu ya tidak sah juga. Menurut agama aja, itu menurut keyakinan dia aja. Tapi kan tidak bisa dikatakan bahwa kalau pakai hukum negara kita itu dianggap sah, tidak seperti itu.
Baik. Kemudian jika Pak Badrus menikah, anak itu dilahirkan menikah tetapi belum dicatatkan itu Pak Badrus. Kemudian dicatatkan. Apakah itu masih tetap sama Pak Badrus? Ya, menurut saya sama. Itu nanti kan bisa juga misalnya apa itu bapak ibunya itu sepakat misalnya itu diangkat anak juga bisa diadopsi. Tapi caranya bukan pengakuan seperti itu gitu loh. Tapi diadopsi bahwa ini sekarang tak angkat jadi anak saya misalnya, itu nggak apa-apa. Itu alternatif. Kalau nggak ada alternatif adopsi menurut saya jadi tidak bisa. Baik, berarti bisa alternatif melalui adopsi anak. Jika memang diadopsi anak itu apakah ada hubungan keperdataannya Pak Badrus? Ya, nanti secara otomatis karena ini adalah anak angkat, itu harus sama dengan anak-anak biasa. Baik. Dan caranya menurut saya caranya hanya itu, hanya diadopsi. Baik. Atau ada pernikahan terus kemudian kita lakukan permohonan asal usul anak. Itu hanya alternatifnya itu menurut saya, adopsi dan asal usul anak. Tapi harus ada pernikahan. Kalau nggak ada pernikahan menurut saya ya harus adopsi tadi. Baik. Mengenai permohonan asal usul anak tadi, apakah sama Pak Badrus prosesnya kah? Sama Pak, sama. Pada dasarnya kan itu pakai hukum acara perdata, jadi sama. Jadi ya ada bukti, kemudian ada saksi, itu menurut saya. Berarti memang bisa ditegaskan bahwa agar ada hubungan keperdataan antara anak dan juga ayah, ada 2 poin tadi yang diberikan Pak Badrus, yaitu dengan adopsi atau permohonan mengenai asal usul anak. Asal usul anak, baik. Itu ada pernikahan. Setelah hubungan layak suami istri, kemudian di luar itu, kemudian setelah lahir, kemudian ada pernikahan. Itu bisa diajukan permohonan asal usul anak. Berarti disertai harus ada pernikahan yang sah setelahnya, begitu Pak Badrus? Ya. Baik, Mbak Badrus mungkin bisa memberikan saran begitu terkait orang tua yang melahirkan anak di luar pernikahan, bagaimana Pak Badrus? Silakan. Ya, menurut saya makanya sebelum melakukan sesuatu itu harus dipikirkan dulu apa risikonya. Makanya kalau sudah berpikir itu, terus kemudian tidak ada solusi, ya itu harus menyadari bahwa itu adalah anak saya, terus kemudian misalnya dibuatkan akte kelahiran adalah langsung anak seorang ibu gitu. Nanti hubungan keperdataannya hanya keluarga-keluarga dari ibu, itu wajar-wajar aja menurut saya. Makanya jangan sampai melakukan seperti itu, terus kemudian baru akhir kemudian baru sadar, kok aku bisa gitu gimana? Makanya sebelum melakukan harus berpikir dulu. Itu, Pak. Baik Pak Badrus, memang ditegaskan bahwa sebelum bertindak lebih baik dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian Pak Badrus, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin Pak Badrus bisa memberikan closing statement mengenai gugatan pengakuan anak ini, bagaimanakah pengaturan hukumnya dan lain sebagainya. Silakan Pak Badrus. Ya, saya kira gini. Jadi kalau pengen bahwa itu jadi anaknya, terus kemudian dapat waris, hanya ada 2. Pertama adalah permohonan asal usul anak, terus kemudian tapi kalau permohonan asal usul anak adalah disertai pernikahan sah dulu. Terus kemudian kalau sama-sama sepakat bahwa bagaimana anak ini untuk mendapatkan warisan, yaitu dengan cara adalah mengadopsi. Jadi mengangkat anak ini sebagai anak. Jadi hanya ada itu menurut saya. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, karena di lingkungan kita ini banyak
yang seperti itu. Jangan sampai terjadi kita merasa bahwa menyesal setelah kejadian. Itu menurut saya yang harus diwaspadai oleh di lingkungan masyarakat kita. Karena walaupun di undang-undang kita di Mahkamah Konstitusi pernah diputuskan, tapi hanya sekedar pengakuan secara biologis. Tapi untuk keperdataan kepada bapak itu tidak ada. Dan di situ sudah dijelaskan di dalam putusan di dalam Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Badrus, mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan, walaupun gugatan pengakuan anak sudah dikabulkan dan diketahui itu adalah anaknya, tetap tidak menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dan juga ayah. Begitu Pak Badrus. Kemudian jika memang ingin ada hubungan keperdataan antara anak dan juga ayah, itu harus ada 2 poin gitu, yaitu dengan adopsi anak ataukah permohonan asal-usul anak itu tadi ya Pak Badrus. Ya. Baik Pak Badrus, terima kasih atas perbincangan pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Badrus. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Badrus, selamat sore. Terima kasih untuk perbincangan pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian perbincangan Kacamata Hukum pada sore hari ini. Diskusi tadi semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.